Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita bisa bertemu kembali di sini dalam rangka meneruskan pelajaran tahfiz kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam melaksanakan kewajiban Ramadan kita, ya. Dalam siam kita, dalam rukuk kita, ya, dalam salat-salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala nanti sampaikan kita pada hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sebelum mulai kita bacakan dulu suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala angkat semua bala dan musibah yang melanda negeri kita ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah dan bala yang ada di negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekan kemarin kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat ke-61 sampai wabasaliha, ya. Wa izqultum sampai wabasaliha. Baik, sekarang kita akan lanjut dari qala tastabdiluna, ya. Nah, silakan dibuka mushafnya masing-masing. Kita akan belajar sekarang lanjutannya adalah qala, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari qala, silakan dibuka qala. Nah, dari sini, ya. Baik, dari qala. Kita akan cari pensil supaya bisa ditandain. Nah, kita akan belajar tentang lanjutan dari pekan kemarin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Nah, ini panjang, ya, ko-nya, ya. Kenapa dibaca qafnya panjang? Karena apa? Karena ada huruf alif setelah huruf qaf. Qala, jadi dipanjang-panjang. Qala, seperti itu, ya. Baik, insyaallah jelas, ya. Kita lanjut. Sekarang atas tabdiluna, ya. Atas tabdiluna. Ingat di huruf ta ketemu ba di sini, ya. Nih. Setelah huruf ta ada huruf ba, ya. Huruf ba. Huruf ba gimana? Kita baca mantul atau qalqalah, ya. Atas tab, gitu, ya, bacanya. Jadi qala atas tab, gitu, ya. Qala atas tab, gitu. Baik, insyaallah paham, ya. Lalu luna panjang, nih. Luna. Luna. Berapa harakat? 2, ya. Luna. Qala atastabdiluna alladzi. Atastabdilu. Lu. Panjang, ya. Baik, insyaallah paham. Dilunal. Masuk lagi ke sini. Kita masukkan, ya. Qala atastabdilunal. Nal, ya. Ke sini, ya.
maka nal masukkan dengan tasydid. Nalladzi, zi-nya kita panjangkan ya. Nalladzi, zi-nya juga ketemu ya bersukun, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Jadi gimana? Qala atastabdiluna alladzi, gitu. Lanjut. Huwa biasa ya, hanya aja agak tebal ya, ha. Huwa. Adana, na-nya juga panjang nih ya. Untuk di sini. Adana, na-nya panjang, 2 harokat ya. Adana, nggak boleh adna, tapi adana, seperti itu. Qala atastabdiluna alladzi huwa adana, gitu ya. Billazi sama ya. Billazi, bi-nya nggak boleh panjang. Kenapa? Setelah bi ya diikuti dengan tasydid, masukkan billazi, billazi, seperti itu ya. Billazi, maka zi-nya juga kita baca panjang. Baik, kita baca dari qala. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billazi, seperti itu ya. Baik, kita lanjut dari huwa ya. Nah, mana huwa? Nah, ini sama ya, tadi seperti yang di atas, huwa juga sama pendek. Khair, nah ini khair, nah ini khair ya. Billadzi huwa khair, nah, kalau kita mau berhenti di situ boleh. Billadzi huwa khair, gitu ya. Khair, matnya matlin jadinya panjang ya. Khair, gitu. Jadi kalau kita mau disambung, diwasol dengan sebelahnya, diwasol dengan ini ya, diwasol dengan ini ya, maka menjadi khairun ya. Huwa adna billadzi huwa khairun. Nah, huwa khairun jelas. Huwa khairun, gitu. Lanjut. Ihbitu. Bacanya ihbitu itu ya, bacanya ya. Ihbitu, jangan sampai salah bacanya ya. Tu-nya dipanjangin 2 harokat. Ihbitu, gitu. Baik, paham ya insyaallah. Lanjut. Misran. Nah, di sini misran. Ya, mana nih sini ya. Misran, misran. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf sebelahnya, karena huruf sebelahnya adalah fa, maka kita menjadikan dia hurufnya ikhfa. Misran, misran fa inna. Gitu ya. Jangan misran lagi, tapi jadi misran fa inna. Kenapa? Karena dia bersambung dengan huruf fa. Insyaallah paham. Baik. Lanjut, ini cara bacanya gimana? Lakum ya, seperti biasa. Lakum, biasa aja lakum. Oke, paham ya? Lanjut, masuk ke dengan huruf ma. Nah, ini baru mim ketemu mim, kita tahan agak lama ya. Lakum ma, lakum ma. Mim ketemu mim. Mudahnya disamarkan, tapi masuk ke m ya. Walaupun tidak sepenuhnya hurufnya adalah m. Tapi masukkan saja ke huruf M. Lakum ma. Ya, 2 harokat ma-nya ya. Ma sa'altum. Nah, ini bacanya apa? Sa'altum ya, jangan salah. Jangan saltum, tapi sa'altum. Baik. Lanjut, ini waduribat. Nah, waduribat seperti itu ya. Waduribat. Paham insyaallah ya, mudah ini. Lanjut mana? Alaihim. Ini gampang ya. Alaihim. Kalau kita sambung dengan huruf za di sini, gimana jadinya? Alaihimudz. Mu-nya ketemu za bertasydid, maka mudz ya. Alaihimudz zillatu. Alaihimudz zillatu. Seperti itu ya. Kalau kita mau waqaf, alaihimudz zillah. Ta-nya menjadi ha. Alaihimuz zillah, tak marbutah tadi ya. Kalau tadi di akhir ayat bisa menjadi ha. Ya, seperti itu. Baik. Wal maskanatu. Nah, wal maskanatu. Wal maskanatu. Kalau di akhir ayat, kalau kita mau berhenti wal maskanah jadi gimana? Jadi wal maskanah ya. Kalau kita mau sambung jadi wal maskanatu waba'u gitu ya.
Waba'u gitu. Oke, selanjut. Nih. Bighadabim minallah. Bighadabim minallah. Sampai sini ya. Bighadabim, bin ketemu mim, masukkan binnya menjadi bim, bim minallah. Minal, nanya nggak boleh minallah, tapi minallah, seolah-olah ada huruf wawu ya. Minallah, seperti itu. Baik. Zalika, za-nya panjang ya. Ini ada huruf za, ada huruf apa namanya, fathah berdiri ya. Zalika, seperti itu. Bi annahum, ini ya. Bi annanya tahan. Bi annahum, seperti itu. Baik. Kanu, gimana? Nih. Kanu, ka-nya panjang 2 harokat, nunnya juga panjang 2 harokat. Kenapa? Karena diikuti huruf wawu ya. Kanu, gitu ya. Baik. Kita lanjut. Yakfuruna, yakfuruna ya. Yakfuru, nggak boleh, nggak yakfuruna nggak boleh. Tapi yakfuruna, yakfuruna. Baik. Lanjut. Makanya harus diperhatikan ayat per ayatnya ya. Cara bacanya harus betul dan tidak boleh salah panjang pendeknya. Karena masing-masing dari ayat dan huruf memiliki hak-haknya masing-masing. Kalau kita salah membacanya maka akan salah artinya. Bi ayati, a-nya panjang, alifnya panjang, ya-nya juga panjang ya. Bi ayatillahi. Nah, maka kalau ketemu dengan huruf Allah tapi sebelum Allah adalah huruf kasrah tuh, huruf ti-nya kasrah kan? Nah, maka tidak lagi bi ayatillah tapi bi ayatillah, tipis ya. Bi ayatillahi gitu. Insyaallah paham ya. Jadi harus dibedakan mana yang Allah tebal ya dengan yang tipisnya, cara membacanya seperti itu. Baik, lanjut. Wa yaqtuluna, wa yaqtuluna. Insyaallah paham ya. Wa yaqa, ada huruf qalqalah di tengah-tengah namanya qalqalah sughra ya. Wa yaqtulu, lu-nya panjang juga. Wa yaqtuluna. Ini panjang-panjangnya perhatikan ya. Tidak boleh salah. Wa yaqtulunan. Kenapa nan di sini? Nan karena nannya ada tasydid di sini ya. Nah, ini ya. Baik. Wa yaqtulunan nabiyina. Nabiyina. Ingat huruf ya-nya panjang ya. Nih. Ya. Nabiyina panjang ya. Baik. Bi ghairil haqqi, bi ghairil haqqi, bi gha ya, ingat huruf gha. Bi ghairil haqqi, bi gha, bi ghairil haqqi. Baik. Zalika panjang zanya. Zalika di sini ya. Zalika panjang. Baik. Bima ya. Bima juga ya sama maknanya panjang ya. Bima asaw. Ah, wa-nya ada bertasydid di sini ya. Maka kita tekan ya. Ya. Asaw wa kanu nih ya. Asaw wa kanu ya. Baik, paham ya? Ya'tadun. Ya'tadun. Dunnya panjang ya. Ya'tadun, mad alif sukun di belakang. Kita baca sampai 5 sampai 6 bisa. Ya'tadun. Baik. Sekarang coba kita baca dari awal ya. Coba kita pelan-pelan. Baik. Lebih paham lagi. Kita baca dari ayat 61 baris pertama ya. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وكثائها وفومها وعدسها
وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Nah, kurang lebih seperti itu cara membacanya ya. Silahkan kita latih-latih terus sampai nanti ayat per ayatnya betul. Baru setelah ayat per ayatnya betul, kita akan belajar nanti tafsirnya dan juga terjemahnya ya. Inti dari ayat 61 ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Bani Israel yang tidak bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya. Mereka tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Ya, seperti makanan yang Allah telah berikan, manna wassalwa ya. Dari sejenis madu dan dari sejenis ayam bakar atau burung bakar. Mereka tidak mau yang seperti itu aja. Mereka mau nambah seperti ada bawang putih, kacang-kacangan ya. Sudah dikasih yang enak-enak, mereka malah minta sayur-sayuran yang justru kualitasnya ya atau standarnya di bawah ya gitu. Karena memang mereka tidak bersyukur, intinya seperti itu. Jadi diberikan tidak bersyukur. Nah, pelajaran bagi kita adalah ketika Allah berikan kita rezeki, apapun itu rezekinya maka bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah rezekinya ya. Tapi kalau kita kufur, maka ingat azab Allah sangat pedih. Gimana? Wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syadid. Selain itu, ayat ini juga berfirman ya bahwa orang-orang Yahudi ini punya kebiasaan membunuh para nabi-nabi ya. Selain itu mereka juga punya kebiasaan yang sangat kejam, menggergaji para nabi. Banyak sekali ya nabi-nabi yang sudah dibunuh oleh Bani Israel ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan ada nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi Yesaya ya. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir ya di Qisasul Anbiya itu dikatakan Nabi Yesaya itu nabi yang sangat mulia ya. Bahkan nabi yang sangat dihormati tadinya, tapi karena Bani Israel sifatnya ketika ada yang berlainan atau bertentangan dengan kebiasaan mereka, akhirnya mereka memusuhi Nabi Yesaya tadi. Sampai-sampai Nabi Yesaya itu digergaji hidup-hidup. Ya, Alhamdulillah ya. Nabi Isa pun akan dibunuh, tapi Allah selamatkan. Bahkan Nabi Muhammad pun akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, akan ditimpakan batu. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah diracun oleh wanita Yahudi yang memberikan makan kambing bakar kepada Nabi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya melalui tulang kambing itu berbicara kepada Nabi bahwa saya telah diracun. Akhirnya Nabi memuntahkannya lagi dan tidak jadi memakannya. Baik adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja pelajaran kita pada hari ini ya, pelajaran mengenai pelajaran kita mengenai surat Al-Baqarah ayat ke-61 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita amalkan, kita praktekkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di YouTube ya, setelah nanti diupload insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala atas apa yang telah kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat berpuasanya ya, tetap istiqomah mempelajari Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kelas offline ya, tentunya di kelas kesayangan kita insyaallah. Baik adik-adikku sekalian, sebelum kita akhiri mari kita sama-sama kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.